Hai Kiddy Parents, kali ini saya akan share mengenai pencegahan hepatitis B. Kita tahu bayi baru lahir perlu segera dalam waktu 24 jam diberikan vaksin hepatitis B. Mengapa kita tidak boleh menunda pemberian vaksin hepatitis B pada bayi baru lahir? Apa resikonya kalau kita menunda pemberian vaksin hepatitis B sejak lahir kurang dari 24 jam? Kita akan bahas berikut ini. Moms, kita tahu bahwa bayi baru lahir perlu segera mendapat vaksin hepatitis B. Anjurannya diberikan secepat mungkin sebelum usia bayi mencapai 24 jam. Apa sih bahayanya kalau kita terlambat memberikan vaksin ini? Bayi-bayi ini kita tentu tidak tunggu sampai 24 jam untuk diberikan vaksin. Kalau bisa kita berikan dia 12 jam sesudah lahir, itu akan lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Tapi umumnya bayi ini akan diberikan dahulu injeksi vitamin K agar mencegah terjadinya perdarahan, lalu dalam setengah jam bisa kita berikan vaksin hepatitis B. Untuk apa sih kita mau melakukan ini? Untuk apa kita buru-buru memberikan vaksin hepatitis B? Ceritanya begini. Kita tahu bahwa di Indonesia cukup banyak ibu hamil yang sebenarnya mengidap hepatitis B. Nah, masalahnya ibu-ibu yang mengalami infeksi hepatitis B ini bisa tidak bergejala. Ibunya tidak mengetahui bahwa dia membawa virus hepatitis B. Belum lazim ibu-ibu hamil diperiksa status hepatitis B-nya. Memang sekarang sudah ada program dari pemerintah untuk memeriksa ibu hamil terhadap hepatitis B. Ibu ini akan diperiksa HBsAg. Nah, di puskesmas, di rumah sakit pemerintah sekarang sudah umum dilakukan pemeriksaan HBsAg pada ibu yang hamil. Nah, dengan kita mengetahui ini ada manfaatnya karena ibu-ibu ini lebih beresiko untuk menularkan bayinya mengalami infeksi hepatitis B. Nah, pada ibu yang tidak diperiksa HBsAg, ibu-ibu ini juga ada potensi 5-10% terinfeksi hepatitis B tanpa ia tahu. Bagaimana dia bisa kena? Umumnya dia kenanya pada waktu dia dilahirkan. Ibu ini dilahirkan dulu dari ibunya lagi. Nah, masalahnya memang virus hepatitis B yang mengenai seseorang ini belum tentu bergejala, apalagi kalau kenanya dari sejak lahir. Nah, karena itu kita tidak bisa membedakan, satu-satunya yang bisa kita bedakan kalau kita periksa darahnya. Nah, ibu yang kita tidak periksa darahnya ini sangat beresiko kalau dia melahirkan bayi tanpa tahu bahwa ibunya ada HBsAg-nya, ada virus hepatitis B. Nah, bila ibu ini melahirkan bayi padahal ibunya dengan hepatitis B, besar potensinya bayinya terkena infeksi. Kira-kira sampai 95% bayinya bisa terinfeksi kalau kita terlambat memberikan vaksin hepatitis B. Karena itu lebih baik bayi-bayi ini, supaya kita tidak lolos satupun, kita berikanlah vaksin hepatitis B sebelum ia berusia 24 jam. Apa sih bahayanya kalau sampai bayi yang baru lahir ini terkena hepatitis B? Begini ceritanya. Bayi yang terkena hepatitis B berbeda nasibnya dengan orang dewasa yang terinfeksi hepatitis B. Pada orang dewasa yang kalau terkena hepatitis B umumnya terjadi yang disebut hepatitis B akut. Ya, dengan cepat dia akan sembuh, 95% sembuh sendiri. Tidak diobati pun dia akan sembuh kira-kira 90-95% dari mereka yang terkena hepatitis B pada saat dewasa atau anak besar. Anak-anak yang di atas 5-10 tahun itu kalau terkena kurang lebih seperti dewasa. Dia nggak akan kecil kemungkinannya untuk menjadi kronis. 5-10% saja menjadi kronis.
Tapi ceritanya beda. Kalau yang terkena hepatitis B ini bayi baru lahir. Karena bayi baru lahir ini respon imunnya itu rendah. Nah, pada saat respon imun rendah, ada virus hepatitis B yang masuk. Virus ini dianggap sebagai kawan oleh respon imun bayi yang baru lahir ini. Akibatnya, virus bisa berkembang biak dengan cepat, tetapi tidak ada perlawanan dari bayinya. Nah, keadaan ini membuat virus itu hidup di dalam tubuh bayi, di dalam hati bayi, karena virus ini sangat senang masuk ke dalam hati, dia akan tinggal di dalam sel-sel hati. Nah, virus ini berkembang biak tanpa ada gejala pada bayinya. Nah, dan kalau terkena pada bayi, 90-95% bayi ini menjadi kronis. Dia tetap membawa ini virus sampai dewasa. Lalu apa bahayanya kalau dia tidak bergejala? Bayi-bayi yang terkena hepatitis B ini bisa sewaktu-waktu virus hepatitis B-nya menyebabkan kanker hati yang kita sebut karsinoma hepatoseluler, karsinoma sel hati. Nah, kalau terjadi karsinoma sel hati pada ada seorang anak atau dewasa yang terkena ini, maka penyembuhannya sangat sulit karena pada saat diketemukan umumnya tumornya, kankernya itu sudah sangat besar. Nah, sampai saat ini pengobatannya sulit. Kalaupun bisa diobati, biayanya sangat tinggi dan keberhasilannya belum memuaskan. Apalagi bahayanya, bayi ini memang tidak bergejala, tetapi memasuki usia remaja, memasuki usia dewasa, pada saat respon imun seorang anak yang remaja atau orang dewasa itu timbul, bisa terjadi perlawanan dari respon imun badannya itu untuk mengeluarkan virus. Pada saat badannya menyerang sel hati yang di dalamnya ada virus, itulah terjadi reaksi-reaksi kerusakan sel hati yang terus-terus bisa terjadi. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, sel hati menjadi rusak dan ujung-ujungnya akan menjadi kelainan hati yang lanjut yang kita sebut sirosis hati. Nah, kalau sudah terjadi sirosis hati, hatinya akan mengkerut, berbentuk berbenjol-benjol begitu, dan fungsi hati makin turun, dan bisa terjadi komplikasi-komplikasi seperti perutnya berisi air, tiba-tiba muntah darah, dan gampang terinfeksi, dan orangnya bisa terlihat kuning yang hebat. Nah, inilah kenapa bayi itu tidak boleh ditunda pemberian vaksin hepatitis B. Karena kalau kita menunda, ada resiko ibu memiliki virus hepatitis B bisa menularkan bayinya. Nah, pada ibu yang diperiksa pada saat hamil atau sebelumnya sudah tahu dia mengandung, dia mempunyai infeksi hepatitis B, nah ini bayi yang dilahirkan itu selain dari vaksinnya tidak boleh terlambat, dia ada tambahan khusus. Bayi ini harus diberikan imunoglobulin, yaitu seperti vaksin, tetapi dia memberikan respon imun yang pasif. Jadi tanpa harus badannya membuat kekebalan, sudah diberi kekebalan pasif. Jadi dengan cara menyuntikkan imunoglobulin untuk hepatitis B, sehingga dengan cepat bayi pada saat disuntikan itu sudah dengan cepat bisa memiliki antibodi terhadap virus hepatitis B. Nah, ibu yang dengan HbS-Ag positif harus mendapat 2 sekaligus. 1, bayinya harus mendapat vaksin hepatitis B ditambah imunoglobulin hepatitis B pada paha yang berbeda. Jadi setelah diberikan suntikan vitamin K, bayi akan mendapatkan 2 suntikan, 1 vaksin dan 1 lagi imunoglobulin hepatitis B, agar perlindungan untuk mencegah hepatitis B-nya menjadi maksimal. Kalau kita hanya memberikan vaksin saja, ibunya HbS-Ag-nya positif, kemungkinan bayinya terkena itu kira-kira bisa kita lindungi 80%, 20% bisa terkena. Tetapi kalau kita berikan vaksin dan imunoglobulin untuk bayi-bayi yang beresiko tinggi ini, maka perlindungannya bisa sampai 95%. Bisa masih ada kemungkinan 5% terkena, tetapi sangat tinggi bila kita berikan 2 pencegahan sekaligus pada bayi yang lahir dari ibu HbS-Ag positif. Nah, yang 5% ini kenapa bisa gagal? Karena yang 5% ini bisa ada kemungkinan terjadi
infeksinya pada saat bayi masih dalam kandungan. Tetapi ini jarang. Yang lebih sering adalah penularannya pada saat bayi itu dilahirkan, pada saat terjadi robekan-robekan bayi yang mau keluar itu, merobek jalan lahir, dan disitulah terjadi kemungkinan terjadi infeksi. Karena terjadinya pada saat proses kelahiran, makanya kita perlu secepat mungkin memberikan pencegahan untuk bayi. Pada umumnya kita hanya cukup berikan vaksin saja, tetapi khusus untuk ibu yang HbS lagi positif, kita berikan double protection, yaitu vaksin dan imunoglobulin. Dengan demikian, kita bisa melindungi generasi anak-anak kita pada masa depan. Karena kalau kita tidak melindungi mereka, mereka akan menjadi orang dewasa dengan hepatitis B. Kalau anak ini ternyata anak perempuan, dia bisa menjadi seorang ibu yang akan melahirkan bayi dengan potensi menularkan pada bayinya 95% bisa terkena bayinya. Karena itu sangat penting pencegahan ini dilakukan dengan baik. Pastikan kalau Anda mempunyai bayi, jangan lupa minta vaksin hepatitis B segera sesudah lahir. Dan jangan lupa, kalau paling baik Anda minta diperiksa, ibu hamil ini diminta periksa untuk pemeriksaan HbS-Ag pada saat hamil, agar kita tahu apakah bayi perlu satu pencegahan vaksin saja atau vaksin dan imunoglobulin hepatitis B. Nah, vaksin bisa didapatkan gratis di puskesmas dan di tempat-tempat di posyandu, dan imunoglobulin sekarang pemerintah Kemenkes RI sudah menyediakan secara gratis juga. Karena itu Anda bisa menghubungi tempat-tempat fasilitas-fasilitas pemerintah, puskesmas, tempat melahirkan, untuk bisa mendapatkan 2 double protection untuk ibu yang HbS lagi positif. Yang tidak positif cukup mendapat vaksin hepatitis B yang juga bisa Anda dapatkan secara gratis di puskesmas atau posyandu. Jangan lupa, pastikan Anda mengerti hal ini, sharing kepada teman-teman yang lain yang mungkin memerlukan informasi seperti ini, agar kita bisa menolong anak kita. Indonesia bekerja sama dengan dunia, kita mempunyai target pada tahun 2030, kita bisa mengeliminasi hepatitis B dari Indonesia. Dengan demikian, dengan Anda mengerti ini, Anda ikut dalam program ini, kita bersama-sama bisa mengeliminasi hepatitis B pada tahun 2030. Kalau Anda punya pengalaman mengenai hepatitis B, share di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau Anda punya teman-teman lain, jangan lupa share kepada teman-teman lain agar informasi ini juga bermanfaat pada teman-teman Anda, family, saudara-saudara yang Anda bisa bagikan yang masih mempunyai anak atau sedang hamil. Dan dengan demikian kita bersama-sama berantas, mengeliminasi hepatitis B. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Buat Anda yang belum pernah subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda bisa mengetahui kalau saya membagikan konten yang baru minggu depan. Dan dengan demikian kita bisa mengharapkan semua sehat, karena healthy means happy. Sampai jumpa.